Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Widya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bisection gitu, pemrograman dengan metode bisection yang menggunakan software Python 3. Nah, di sini terlebih dahulu kita membuat file bisectionnya terlebih dahulu. Kita definisikan untuk file dari definisi bisectionnya sendiri. Di sini ada fungsi. Ini adalah fungsi yang akan kita selesaikan. Kemudian di sini adalah ada A dan B. Ini merupakan batas tebakan yang mengurung akar gitu ya, yang mengurung akar persamaan. Nah, di sini ada tol di sini adalah toleransi. Kemudian di sini kita melakukan logikanya gitu ya, logika f a. Nah, tebakan a dikali tebakan b lebih besar dari 0, maka kita akan print a dan b tidak mengurung akar. Nah, tentukan nilai lain gitu. Jadi jika tebakan a nya dikali b ini lebih besar dari 0, maka a dan b nya tidak mengurung akar, jadi tidak akan ada nilai akar persamaannya gitu. Nah, kemudian kita return none. Nah, kemudian kita masukkan juga di sini adalah nilai dari C ya. C sama dengan A plus B dibagi 2. Nah, di sini adalah C sama dengan A plus B dibagi 2. Nah, di sini kita masukkan program lagi logika while absolute. Nah, absolute FC ini lebih besar dari toleransi, maka C sama dengan A plus B bagi 2 if. Nah, ini kita masukkan logika lagi. Nah, jika A nya kali C lebih besar dari 0, fungsi A dikali fungsi C nya lebih besar dari 0, maka A sama dengan C gitu. Kemudian jika fungsi B nya kali fungsi C nya lebih besar dari 0, maka B sama dengan C gitu. Kita return C. Nah, ini merupakan fungsi atau file dari bisection itu sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini kita melakukan contoh gitu. Di sini kita memanggil file bisectionnya. Ya, jadi kita harus menempatkan file contoh ini dengan bisection dalam satu folder gitu ya. Nah, di sini kita definisikan fungsi x-nya. Di sini kita mendapatkan persamaan y-nya ini sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Nah, kita bintang 2 ini kan sebagai kuadrat gitu ya. Kemudian kita return y gitu ya. Kita return y. Kita return si fungsi ini gitu ya, persamaan ini. Kemudian kita A-nya ini adalah float gitu ya. Kenapa float? Karena bukan nilai bulat gitu. Jadi kita menggunakan nilai desimal juga gitu. Input. Nah, inputnya nanti kita masukkan gitu ya, nilai tebakan awalnya berapa, kemudian float B-nya juga tebakan awal B-nya nanti berapa, dan si tolnya ya, ini adalah toleransi ini berapa gitu ya. Nah, nanti X-nya ini sama dengan bisection. Nah, di sini bisection fungsi yang tadi, yang mana fungsinya ini akan kita selesaikan. F tuh A dan B ini adalah batas tebakan gitu ya, yang akan mengukur, yang mengurung akar gitu. Nah, di sini ada toleransi juga. Nah, tidak akan print persamaan X-nya ini akan menghasilkan akar persamaan berapa gitu. Kita coba run saja. Oke, kita coba run. Misalkan yang pertama kita masukkan tebakan awalnya kita 0, kemudian tebakan B-nya misalkan kita masukkan 10, dan toleransinya misalkan 10 pangkat min 20 gitu ya. Maka kita enter, maka kita akan mendapatkan akar persamaan ini adalah X sama dengan 2,0 gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, itu ya. Kemudian kita coba lagi, kita coba lagi run yang ini. Misalkan kita coba lagi run. Nah, kita coba misalkan ininya tebakan awalnya minus 10 gitu ya, kita balik, kemudian B-nya ini adalah 0. Dan ininya tetap gitu ya, toleransinya yaitu 1 minus 20. Maka menghasilkan minus 2,0. Nah, ini merupakan ini akan menghasilkan akar persamaan gitu. Jadi kekurangannya dari metode ini gitu ya, dimana kita ini harus terlebih dahulu menentukan tebakan awal yaitu nilai A dan B. Jadi ketika tebakan awalnya salah, maka kita tidak akan memperoleh nilai akar gitu. Nah, seperti di sini. Jadi ketika tebakan awalnya salah,
Nah, di sini ketika tebakan awalnya salah, kita kan sudah menggunakan pemrogramannya juga ya. Jadi ketika tebakan awalnya salah, maka A dan B-nya tidak akan mengurung akar. Jadi maka tidak akan bisa memunculkan akar persamaan gitu. Oke, kita coba gitu ya. Kita coba ketika A dan B-nya ini salah gitu ya, tebakan awalnya nih. Nah, misalkan ininya kita 3, ininya kita 5, dan ininya misalkan sama aja ya, 1E 20. Nah, di sini A dan B tidak mengurung akar, tentukan nilai lain akar persamaan X sama dengan non. Nah, ini jadi tidak akan terdefinisi. Ini merupakan kelemahan dari metode ini gitu. Jadi yang mana harus kita ini menentukan tebakan awalnya dulu. Jadi ketika tebakan awalnya aja salah, maka tidak akan bisa memperoleh nilai akar gitu. Nah, ini merupakan metode untuk bisection gitu ya. Cukup sekian mungkin dari saya. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.